Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di para podcast BPR Saika Parahyangan. Luar biasa pada episode khusus Milad BPR Saika Parahyangan ke-29 tahun dengan slogan hadir lebih dekat. Tentunya kita sedang berdekatan bersama Ustadz Milenial, Ustadz Evi Effendi. Boleh Ustadz mungkin disapa dulu sobat Saika Parahyangan. Ke sebelah sini Ustadz. Luar biasa, jangan lupa bahagia buat semua owner, semua brother and sister villa BPR HIK Parahyangan. Semoga tetap berkah dengan lebih dekat dan mendekat bersama kami di HIK Parahyangan. Semua akan indah pada waktunya. Subhanallah sekali. Tidak hanya Ustadz Effendi, kita juga ada CEO dari BPR HIK Parahyangan, Direktur Bisnis Bapak Helmi Hidayat. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu Pak Sobat HIK Baik, Parahyangan. assalamualaikum sahabat semua. Ketemu lagi dengan podcast HIK Parahyangan. Semoga dengan milad ke-29 kita tidak hanya hadir lebih dekat, tapi juga hadir lebih berkah dan lebih bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, Sobat HIK Parahyangan, langsung aja nanti kita bakal tanya-tanya bagaimana sih memaknai kehidupan melalui dengan keberkahan dari milad. Nah, Ustadz, mau izin tanya. Milenial sekarang ini kan cukup beragam, apalagi dengan kecanggihan informasi, teknologi, takut terjerumus, Ustadz. Gimana sih memaknai kehidupan bagi milenial? Tips-tipsnya gimana sih, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa yang setia di program podcast HIK Parahyangan, ini sedikit hasanah. Jangan menebak lalu terjebak. Jangan tersiksa karena terpaksa. Islam memberikan dasar titik tolak untuk pelanggar itu dalam sebuah ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti satu perkara tanpa ilmu. Artinya harus ada pemahaman dulu di situ. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa perbuatan setan. Maka harus dicari dulu hasanahnya, wacananya untuk menghadapi wahana. Sekarang kan program persaingan. Ya, makanya jangan bersanding. Nah, yuk bersanding yuk sama HIK Parahyangan. Kenapa? Di sini hasanahnya jelas, sudah ada syariah gitu ya. Semua sekarang lagi hits, ingin, karena bagi orang beriman yakin Anda hidup setelah mati. Jangan sampai beban hisabnya berat. Minimal tidak bisa semua, sebagian lah. Maka berhenti menghalalkan segala cara, mulai menggunakan segala cara yang halal. Solusinya adalah cari ruang yang syariah, termasuk dalam masalah muamalah perekonomian. Maka HIK mudah-mudahan jadi solusi, tidak jadi polusi. HIK itu sendiri udah simbol gitu, harta insan karimah. Kita dititipi harta sebagai insan, hartanya itu harus berujung karimah, memuliakan dengan fasilitas infak, sodako, kalaupun deposito, investasi. Ada ayat investasi, al-malu wal banun, surat Al-Kahfi itu. Harta dan anak itu adalah jinatun, perhiasan, wal baqiyatus sholihah, maka investasikan dalam kesolehan. Nah, mudah-mudahan syariah ini bisa mensolehkan muamalah kita. Nah, tadi izin tanya nih Pak Yopi. Ya. Tadi telah disinggung sama Ustadz masalah investasi. Di BPR HIK Parahyangan memang ada program investasi dalam bentuk apa sih Pak? Khususnya bagi milenial. Buat milenial sangat banyak sekali pilihan. Jadi investasi kami nih Ustadz izin. Kita punya ada yang namanya kalau nabung itu sedap. Simpanan setara deposito. Wow. Jadi meskipun nabung tapi dia berasa punya deposito karena bagi hasil kita juga tinggi. Alhamdulillah. Syarokah, Kenapa kita ya? bisa tinggi? Ya karena satu dikelola dengan syariah. Yang kedua kita pernah dapat dari salah satu konsulting itu menjadi sebuah bank yang the most efficient rural bank. Ya karena efisien makanya kita bisa ngasih bagi hasil yang baik buat para penabung. Dan deposito kami pun dikelola dengan syariah. Jadi mohon izin Ustaz, ketika nanti ada nasabah kita omset miliaran, tapi dia punya usahanya ternyata khamar, minuman keras, kita nggak kasih. Karena kita pengen meyakinkan ini bagi hasilnya juga dengan cara yang halal ke semua yang. Bagaimana para milenial dengan hasanah yang sebentar ini kita nggak yakin ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Cara salah, niat benar salah. Cara benar, niat salah, salah. Apalagi niatnya salah, caranya salah. Plus benar ya teteh salah. Nah, kalau saya lihat dari hasanah Pak Bos ini, CEO ini plus kali plus. Jadi sangat relatif apik gitu ya. Jadi kalau yang kita mau kerjasama dengan mereka tapi usahanya di bidang yang diharamkan, kita juga nggak mau kena imbasnya. Makanya yuk para milenial biar hidupnya nggak sial, berangkat dari pengalaman kolonial, pilih konvensional yang syariah. Maksudnya kumaha Ustadz?
Yuk berhijrah, kapasitas kita bisa, dan HIK menyiapkan, memfasilitasi fasilitas yang tadinya resah, hijrah hidup jadi terarah bersama HIK Parahyangan. Iya. Tadi kan disinggung ya plus lawan plus, karena gini Ustaz, kalau di main bola kan ada wasit, Ya. di jalan ada polisi. Nah kalau di kita ada Dewan Pengawas Syariah. Be, Jadi nggak itu yang ngerti. ngawasin. Jadi kalau misalnya salah dikit dia benerin. Jadi kita harus lurus. Ada peluit peringatan ya. Peringatan. Jadi mau offset lah guys. Mau offset. Jadi tidak hanya sekedar mengejar target, tapi Iya. tetap terarah ya Pak. Betul. Dan kita kan menjadi berkah kata Ustaz tadi. Iya. Bermanfaat. Tema Milad 29 HIK berkah. Tasyakur dan tafakur. Betul. Nah, kalau tadi, terus mensiasati nih, biar kita sebagai milenial tidak ikut terjerumus ke hal-hal yang buruk lah saat ini karena perkembangan yang luar biasa. Mungkin ada tips-tips tersendiri, bagaimana sih kita sebagai milenial untuk membentengi diri nih, gitu Kalau pilih jodoh kan ada istikharah. Ternyata istikharah bukan hanya untuk jodoh, termasuk untuk mengambil keputusan yang tidak melahirkan keputusasaan, belajar mengambil kebijakan yang lahir jadi kebajikan, tidak kebajakan. Pesannya buat milenial, niat tambah tekad sama dengan akad. Jadi kalau udah punya niat investasi, deposito, biar uangnya nggak kabur kemana-mana, niat tambah tekad, tekadkan saja. Nanti juga akad. Di sini akadnya enak-enak. Nah, membentengi dari fitnah, titipan Allah, amanah berupa harta benda. Kalau kita simpannya di hal-hal yang nggak jelas kan, konvensional, nanti larinya ke likuidasi, susah diambil, stres beunghar henteu nya, riweuhnya. Jadi terjebak, yang saya katakan tadi, jangan menebak lalu terjebak. Harus ada pemahaman di awal bahwa plus kali plus, niatnya udah bener nih, tapi cari wahana yang bener. Jangan hanya wacana yang benernya, tapi wahananya bener. Karena wahana plus wacana kan nantinya jadi kendala kalau tidak dipelajari sebelumnya. Pak Elvi, BPRSK Parahyangan ini bagaimana cara meyakinkan nasabah atau meyakinkan calon nasabah nih untuk uangnya itu aman di BPRSK Parahyangan? Yang paling gampang sih dengan attitude ya. Kalau kitanya baik, amanah, sholatnya nggak tulang betong gitu ya, itu insya Allah jadi menuntut kita ke arah yang lebih baik. Karena mereka juga kan sebenarnya sih bank ini adalah institusi jasa, tidak hanya uangnya. Kalau uangnya banyak tapi dikelola dengan tidak baik, kan mereka juga pada lari. Attitude itu. Dan ini pun saat ini Bank Syariah ini Parahyangan tidak hanya untuk Muslim, semua rahmatan di alam Global. Jadi yang mau non Muslim pun banyak yang nyimpan di kami. Kok bisa begitu? Karena ini kan udah terjamin, diawasin sama OJK, diawasin sama Kredibel karena sidik ya, benar dan iya. amanah. Nanti bonusnya patona dan tablik. Promosi secara otomatis. Ya. Mulut lewat mulut, karena kredibilitas yang dibangun tadi. Sampai non muslim aja kok mau gitu. Bodoh no milenial nggak muslim kadon tuh mau, itu ada apa? Berarti ada pemikiran yang salah. Gitu. Dan juga Pak Elvi nih Pak. Iya. Tadi milenial lari ke untuk investasi. Kalau seandainya mau beli rumah atau mau beli kendaraan atau mau pembiayaan Pak, bisa nggak sih Pak ke Parahyangan? Sangat bisa, dan tidak hanya bisa, serba simpel. Tinggal buka gadget, lihat promo-promo kita dimanapun, ada Instagram, ada Facebook, itu tinggal klik aja bisa. Karena sekarang ini tidak hanya rumah itu kita kan gampang Seth. Kita developer banyak se-Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat pun kita banyak mitra, dan kita juga dipermudah. Bagian hasil margin itu juga sangat-sangat murah dan fleksibel, sangat fleksibel. Dan bahkan tidak hanya itu, kita punya turunan produk-produk yang kita bisa mendorong ke yang lebih baik. Misalnya kita punya tabungannya untuk haji, umroh, dan difasilitasi. Jadi all in one, semuanya bisa. Jadi kelihatan syariahnya dari Hasanah barusan. Yasir wala tu'asir, mempermudah tidak mempersulit. Basyir wala tunafir, memberikan kabar gembira tidak menakut-nakuti. Artinya terjamin kredibilitas, dan ada program-program yang beranak pinak, bertambah, bertumbuh, berkembang biak, berkembang baik. Jadi mau mobil, mau rumah, sok hadiah ya, simpen. Karena kita mau modalnya satu, sidik aja, barangnya kita amanah, insya Allah kesananya kan berkah. Pernah. Alhamdulillah. Nah Sobat TK Parahyangan, dari Ustadz Evi sudah memberikan arahan dan juga contoh lah, dasar-dasar nih kenapa sih kita sebagai milenial harus hijrah dari bank konvensional menuju ke bank syariah, terutama BPRSK Parahyangan. Tapi dari CEO juga Bapak Elvi Hidayat memberikan ada beberapa silakan yang mau investasi atau mau pembiayaan di BPRSK Parahyangan udah terjadi paket lengkap, tinggal cari promo-promo terbaru dan terbaik di BPRSK Parahyangan.
Oke Ustadz, mungkin terakhir boleh pesan-pesan ke para milenial nih untuk bisa tetap menjaga akhlak ya. Oke. Semua apapun yang bernama ini terkait milad ya. Ya. Saya ambil dari sebuah stimulus memahami kata-kata tafakur. Usia itu tulisannya nggak jauh dari usai. Ulang tahun itu hilang tahun. Panjang umur itu berkurang umur. Jangan salah itu. Karena 1 tambah 1 menurut eksakta dunia 2, tapi 1 tambah 1 menurut Allah adalah 27 dalam berjamaah contohnya. Walaupun berdua. Artinya jangan hanya mengukur hitungan kalkulasi dunia, tapi ada kalkulasi keimanan. Kenapa ada syariah? Kita yakin ini lebih menenangkan. Maka bentengnya untuk milenial, jangan terjebak angka sifatnya dunia, tapi perhitungkan juga angka akhirat. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, maka hati-hati dalam berinvestasi. Karena akan teriak miliaran manusia kelak di akhirat memperebutkan detik yang jadi prinsip konflik. Karena 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi 1 detik itu 28 hari. Nyanyi jelema teh sing jareut ya Allah kembali ka Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sedetik dimasalahkeun. Ternyata perhitungan waktu akhirat 28 hari untuk menuntaskan. Ini untuk milenial, ini ayat ini juga Munafikun ayat 9-10 jadi patokan. Jangan sampai menyesal di akhir itu tiada guna. Kalau menyesal di awal, maka terima kasih udah lihat podcast ini. Semoga jadi hasanah kecil yang memotivasi untuk lebih apik dalam berinvestasi, khususnya entah itu waktu, harta, tenaga, pikiran, termasuk badan berupa usia. Selamat buat Haika Parahyangannya di usia ke-29-nya. Sebutul khair, barakallahu bi umri, barakallahu laka wa ahlika wa malika. Semoga semuanya berkah, termasuk pergerakan dalam dakwah muamalah berupa pergerakan ekonomi syariah. Siap, makasih banyak Ustaz. Nah, dari Pak Helmi boleh Pak ajakan untuk milenial untuk hijrah ke bank syariah. Oke, para millennials ini kan warga milenial sih sekarang persentasenya banyak Ustaz. Aslinya 50%. 50%. Aduh. Dan itu Jadi- garapan kita di dakwah juga. Nah itu. Dan ini juga menarik. Jadi kalau milenials ini tidak segera, jadi investasi harus segera mungkin. Jangan nunggu lama. Yang kedua, masa nunggu banyak dulu. Mau berapa rupiah pun silakan investasi. Dan pilihan banyak. Tidak hanya rumah. Kita mau pengen ada punya logam mulia tuh. Mas baru mau ditanyain. emas. Itu ada di kita juga. Mau kendaraan Anti pasti, penurunan ya. itu mah ya. UMKM yang para usahawan muda yang coffee shop lah, mau Ya. yang clothing segala macam silakan. Itu bisa dipakai dan itu one stop shopping di Haikapan. Jadi jangan ragu-ragu, diawasin sama OJK, diawasin sama Dewan Pengawas Aman. Syariah, aman. 29 tahun dong. Ah. Masa abal-abal, masa kaleng-kalengnya 29 tahun kan menentukan, waktu menentukan. Siap. Amin. Nah, baiklah Sobat Eka Parayangan, demikianlah para podcast pada episode kali ini tentunya semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan pandangan baru bagi milenial. Gak ada salahnya kita coba untuk berhijrah ke bank syariah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, Ustadz FVFN sekali lagi ucap terima kasih banyak. Thank you, Sehat nomor selalu. Kang. Pak, Siap. Pak Helmi Dayat, sehat selalu. Siap, Sukses buat Eka Parayangan. Oke Sobat Eka Parayangan, kalau kamu suka sama video ini ataupun punya saran tentang tema apa, silahkan tulis di kolom komentar dan juga like, komen dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa pantengin terus seluruh media sosial PPS Eka Parayangan. Oke, saya Tommy Joe bersama Saya Febendi. Saya Helmi Hidayat. kami pamit, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.